Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tafroni Rofi Maulidi. Kelas 2019 Hukum C semester 5 akan membacakan rangkuman hukum kontrak dagang untuk memenuhi nilai UAS hukum kontrak dagang. Yang pertama adalah istilah perjanjian dan kontrak. Menurut Salim HS, kontrak merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Menurut Subekti, perikatan atau kontrak adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Selanjutnya, sumber hukum kontrak. Yang pertama, persetujuan para pihak. Yang kedua, perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang menurut pasal 1233 KUH Perdata. Selanjutnya, bentuk kontrak. Berdasarkan bentuknya, perjanjian atau kontrak dapat berupa kontrak tertulis dan kontrak tidak tertulis. Selanjutnya, fungsi kontrak. Fungsi kontrak dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah asas-asas hukum dalam hukum kontrak dagang. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, asas konsensualisme. Yang ketiga, asas pansun servada atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang keempat, asas iktikad baik. Selanjutnya, syarat sahnya kontrak. Yang pertama, kesepakatan, yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang ketiga, suatu hal tertentu, yang keempat, suatu sebab yang halal. Selanjutnya, syarat teori terjadinya kontrak. Suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu agenda atau kontrak. Selanjutnya, prestasi dan wanprestasi. Prestasi atau performance dalam buku hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri. Wanprestasi yang disebut juga dengan istilah breach of contract yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak. Prinsip-prinsip dalam hukum kontrak dagang. Prinsip dalam kontrak dagang. Yang pertama, prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak. 2. Prinsip pax sunt servanda. 3. Prinsip penggunaan arbitrase. 4. Prinsip kebebasan komunikasi atau navigasi. Selanjutnya, tahapan dan langkah penyusunan kontrak. Tahapan 1. Penentuan hubungan hukum. 2. Prosedur atau persyaratan perundang-undangan yang berlaku. 3. Penentuan skema transaksi. 4. Pembuatan outline kontrak. 5. Pembuatan checklist. Langkah penyusunan. 1. Kesepakatan para pihak. 2. Due diligence. 3. Negosiasi. 4. Perubahan. 5. Penandatanganan kontrak. 6. Pelaksanaan kontrak. 7. Penyelesaian sengketa. Pola penyelesaian sengketa kontrak dagang. Dalam kontrak dagang, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui 4 cara. Yang pertama, musyawarah. 2. Mediasi. 3. Ligitasi. 4. Arbitrase.
Sebab-sebab berakhirnya kontrak dan berakhirnya perikatan. 1. Jangka waktu berakhir perjanjian kontrak. 2. Salah satu pihak telah meninggal dunia. 3. Salah satu atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian kontrak. 4. Karena keputusan hakim. Dan yang kelima, tujuan kontrak telah tercapai, misal kontrak pemborongan. Selanjutnya, pengertian akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah bentuk akta yang ditentukan oleh undang-undang dan juga dibentuk oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berkuasa tentang hal tersebut. Akta di bawah tangan, akta yang dibuat tidak di depan pejabat yang berwenang seperti surat urusan rumah tangga. Selanjutnya, pengertian Memorandum of Understanding atau MAU. Memorandum of Understanding atau yang disingkat MAU adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dinyatakan dalam dokumen formal. Selanjutnya, istilah dan pengertian kontrak nominat dan innominat. Kontrak nominat adalah diartikan sebagai perjanjian yang memiliki nama sendiri. Kontrak innominat adalah kontrak yang ada dalam kehidupan masyarakat namun tidak dikenal dalam KUH Perdata. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.